Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 1A, tugas menjelaskan Cirebon Wakil. Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang berhubungan jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Jawa Barat, Jawa dan Sunda. Menurut Sulendra Ningrat yang mendasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dari Acap pada naskah cerita Purwaka Cirebon Negeri, Cirebon mulanya adalah sebuah dukuh kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gadang Tapa yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruban, bahasa Sunda campuran. Dinamakan Caruban karena di sana ada campuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat, istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerja masyarakat adalah sebagian nelayan, maka perkembanganlah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan dan rebon, udang kecil di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon yang berasal dari cai atau air, dan rebon, udang rebon yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dan pedalaman. Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Cirebon pra-Islam. Hindu-Buddha. Letak geografis Cirebon. Kota Cirebon berjarak 130 km dari Bandung dan memakan waktu sekitar 2,53 jam dengan kereta api atau mobil pribadi. Setelah sekitar 5 jam perjalanan dengan bus, jarak tempuh Jakarta Cirebon adalah 250 km dan keberadaan tol Cikampek Palimanan dapat mengurangi waktu tempuh Jakarta Cirebon. Dibutuhkan sekitar 2-3 jam dari Jakarta ke Cirebon dengan kereta api atau mobil pribadi. Agama Cirebon sebelum Islam. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Cirebon pada tahun 1500 sebelum Masehi untuk agama Hindu dan 500 sebelum Masehi untuk agama Buddha. Datangnya agama Hindu dan Buddha adanya transaksi perdagangan antar masyarakat di Cirebon dengan pedagang India di wilayah pesisir pantai. Para pedagang India inilah yang menyebarkan agama Hindu Buddha pada waktu itu. Kondisi sosial dan budaya. Para pedagang yang berasal dari luar negeri datang dan membentuk perkampungan tersendiri. Nama-nama perkampungan yang mereka buat pun sesuai dengan asal negara mereka masing-masing, seperti perkampungan Cina, Arab, dan lain-lain. Misalnya Kampung Kauman adalah nama tempat orang yang berilmu atau para pemuka agama. Kampung Kesatriaan adalah nama perkampungan yang tempat tinggalnya ada pada prajurit, dan Kampung Kedamangan merupakan nama tempat para damang keraton. Kondisi politik. Cirebon memiliki nilai geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksananya, yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan sarana-sarana serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna menciptakan tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara. 2. Geopolitik bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. 3. Geoekonomi adalah kajian aspek ruang waktu dan politik dalam ekonomi dan sumber daya. Awal pembentukan kerajaan di Cirebon. Awal proses terbentuknya Kesultanan di Cirebon mengawali sejarah kota Cirebon pada abad ke-14, tepatnya 14 bagian terang Sukia Paksa, bulan Caitra, tahun Saka 1367 atau 1 Muharram 848 Hijriah atau 8 April 1445 Masehi. Dijadikan sebagai hari lahir kota Cirebon. Di pantai utara Jawa Barat terdapat sebuah desa nelayan kecil yang bernama Muara Jati. Kedatangan Raden Wala Sungsang. Suatu ketika Ki Gadeheng aleng-aleng kedatangan tamu dari kerajaan Pajajaran, ialah Pangeran Wala Sungsang. Ia adalah putra pertama dari Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang bersama dengan istri Nyi Endang Gelis beserta adiknya Ratu Mas Rara Santang untuk bermukim. Hal ini atas usulan Syekh Datul Kahfi Syekh Nurjati untuk bermukim di sana, dan pada itu mereka baru menyelesaikan pendidikannya di pesantren Syekh Datul Kahfi selama 3 tahun di Pasambangan, negeri Singapura. Proses pembentukan kesultanan. Setelah cukup lama Raden Wala Sungsang menjabat sebagai
Pangkrasabumi. Pada suatu waktu Syekh Datuk Hafiz Syekh Nurjati yang tinggal di Pesambangan mengajukan agar Raden Wasungsang pergi menunaikan haji ke Mekah, yang saat itu banyak kapal yang akan menuju ke Arab. Setelah melaksanakan haji selama 3 bulan, Raden Wasungsang digelari Haji Abdul Imam dan kembali ke Pulau Jawa melewati Campak dan sebagai Adipati Cirebon. Penguasa sempat berguru pada Syekh Maula Ibrahim Akbar di Campak. Peristiwa-peristiwa tersebut, berdirinya negara Caruban dengan segala kelengkapannya sebagai persyaratan sebuah negeri, telah terwujud, yaitu dengan adanya wilayah kekuasaan dari batas negara Singapura. Paling utara mungkin termasuk wilayah Sanrantika karena bergabung dengan Singapura. Ibu negara dengan istananya di dekat Kali Krian sebagai pusat pemerintah, memiliki pelabuhan utama Muara Jati, pasukan pengawal keamanan wilayah, ekstensinya diikuti oleh kerajaan lain, sejumlah rakyat yang bercorak ragam asal-usulnya dengan berbagai potensinya yang taat kepada pemimpin negara Caruban. Penyebaran Islam di Cirebon. Peran Walangsungsang dalam penyebaran agama Islam. Periode Walangsungsang ini merupakan pemula persebaran Islam ke daerah Cirebon. Pada kisaran waktu di tahun 1445 Masehi merupakan tahun pertama pembentukan wilayah Cirebon dengan dibukanya Padusunan Caruban atau Cirebon atau yang disebut Lemah Wungkuk pada tahun 1452 Masehi. Didirikan Keraton Pakuanti yang berfungsi sebagai Istana Agung Walangsungsang. Walangsungsang dalam menyebarkan agama Islam masih sangat sederhana dikarenakan pada masa itu ada periode pemularahan agama dari Hindu-Buddha kepada Islam atau konversi, sehingga banyak ditemukan fakta berupa kulturasi budaya, diantaranya nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang basisnya Hindu-Buddha. Selanjutnya, peran Syarif Hidayatullah dalam penyebaran agama Islam. Dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa, Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebut beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya. Di akhir, Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungawati di Cirebon. Metode dakwahnya itu ada beberapa metode, yaitu metode al-hikmah, metode tadarus atau tabiatul ummah, metode pembentukan dan penanaman kaidar serta penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah, metode kerjasama gitu. Selanjutnya ada hubungan Cirebon dengan Mataram. Asal mula hubungan Cirebon dengan Mataram, politik perkawinan yang dijadikan oleh Mataram terhadap beberapa kekuatan politik di Jawa, salah satunya adalah Cirebon. Politik perkawinan yang dijalankan ini mempunyai beberapa motif, salah satunya adalah penguasa dengan cara yang damai, tidak dengan tindakan militer. Motif lainnya adalah pengakuan serta penguasaan dengan politik ekonomi serta legitimasi religius. Terus lepasnya Cirebon dari pengaruh Mataram. Cirebon dilepas dari pengaruh Mataram dikarenakan dua hal. Pertama, karena posisi Cirebon yang strategis, dan kedua karena Cirebon merupakan daerah terkuat memiliki Mataram yang ada di sebelah barat setelah Karawang jatuh ke tangan VOC sejak tahun 1677. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang Cirebon ini, dikarenakan waktu pengumpulannya udah habis. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.